Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita mulai belajar dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى صلاحنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا إلى Syekh Salim Ibnu Sumar Al-Hadrami, ثم إلى Kiai Islam Bahdir bin Suryadi, kedua orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i 'asyaratun. Syarat berwudu itu ada 10. Al-Islamu, yang pertama Islam, wa tamyizu, yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Kalau baligh itu adalah masa seseorang sudah ditaklif dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, sudah dibebani dan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib apabila ditinggalkan berdosa. Kalau tamyiz itu terjadi sebelum baligh, usia anak-anak paling usia 8 tahun, usia 7 tahun, sudah membedakan mana yang baik mana yang buruk, itu tamyiz. Orangnya disebut dengan mumayyiz. Itu. Yang ketiga wanaqa'u. Yang ketiga adalah bersih. Bersih dari apa? Anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi syarat berwudu yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, wa ma yamna'u usulal ma'i il basyarati. Bersih dari segala sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Cat yang ada di tangan, pena, tinta pena, lipstik, bedak, kutek, minyak rambut, kecuali minyak rambut kemiri, itu menghalangi sampainya air ke kulit, sampainya air ke bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh. Wa alla yakuna 'alal udhi ma yughayyirul ma'a. Yang ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tidak ada sesuatu yang merubah air di atas kulit. Di atas anggota wudhu yang dibasuh itu tidak ada sesuatu yang merubah air. Ini seperti contohnya bedak. Tadi saya salah, bedak bukan contoh sesuatu yang mencegah air ke kulit. Kalau yang tadi yang nomor 4 adalah mencegah. Kalau mencegah itu berarti bahasanya air terhalang untuk masuk, seperti kutek, cat, tinta. Tapi kalau kayak bedak itu kategori yang kelima, yang merubah air. Jadi ketika air sampai ke muka ada bedak, air itu menjadi mutaghayyir atau berubah. Karena apa? Dia bercampur dengan bedak yang ada di pipi. Jadi airnya tidak lagi mensucikan. Atau minyak rambut. Jadi minyak rambut termasuk contoh yang kelima. Minyak rambut itu merubah air. Airnya sampai ke rambut, kena ke minyak rambut, maka airnya bukan lagi mensucikan, tapi sudah air mutaghayyir karena bercampur dengan minyak rambut.
wala yantaqida mana? Wal ilmu bi fardiyati. Yang keenam adalah mengetahui tentang keperluan wudhu. Harus tahu tentang harus tahu tentang hukum wajibnya berwudhu itu. Wala yataqida fardha min furudihi. Berikutnya, syarat berwudhu berikutnya adalah tidak boleh meyakini salah satu dari rukun wudhu itu adalah sunnah. Misal meyakini membasuh wajah itu bukan wajib tapi sunnah, itu tidak boleh. Tidak boleh meyakini salah satu dari rukun wudhu itu adalah sunnah. Syarat berikutnya adalah airnya harus suci, mensucikan. Air yang suci, mensucikan. Air itu satu, air suci mensucikan disebut air mutlak. Yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kalau yang pertama tidak makruh, yang kedua itu air yang makruh, yaitu air musyammas istilahnya. Apa air musyammas? Air musyammas itu adalah air yang terkena paparan sinar matahari, dengan catatan air itu ada di dalam wadah yang meleleh. Wadahnya itu kalau seandainya dibakar meleleh. Kemudian di daerah yang derajat panasnya tinggi, bukan di daerah yang derajat panasnya ringan seperti di daerah Mekah. Itu ada air di dalam ember, misal ember yang mudah meleleh seperti buatan dari plastik, kemudian di tengah gurun atau tengah matahari itu panas. Air itu makruh digunakan. Bisa untuk bersuci bisa, cuman makruh. Kenapa makruh? Karena ada efek buruk yang terjadi apabila digunakan, yaitu membuat penyakit kulit apabila menggunakan air yang masih dalam keadaan panas, terkena paparan sinar matahari itu. Kemudian air yang ketiga adalah air yang mustakmal. Mustakmal itu adalah air yang telah digunakan sebelumnya, sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau dari najis. Itu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Kemudian wadukhulul waqti. Syarat berikutnya adalah masuk waktu sholat. Wal muwalatu lidaimil hadathi. Dan yang terakhir, syarat yang ke nomor 10, berkesinambungan antara satu anggota dengan berkesinambungan itu antara satu anggota dengan anggota yang lain yang dibasuh itu berkesinambungan, langsung nyambung. Sudah basuh wajah langsung basuh tangan. Tapi dua syarat terakhir ini, satu sudah masuk waktu, maksudnya sudah masuk waktu sholat. Yang kedua berkesinambungan. Dua syarat terakhir ini khusus untuk orang yang lidaimil hadas. Apa itu lidaimil hadas? Lidaimil hadas itu adalah orang yang kondisi dirinya itu selalu berhadas, selalu hadas, tidak normal, seperti penyakit kencing cercer. Cercer itu dikit-dikit kencing, netes sendiri, dikit netes sendiri, kencing sendiri gitu. Netes sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Itu disebut dengan orang yang daimul hadas. Daimul hadas, orang terus menerus dalam kondisi hadas. Nah, orang seperti ini dia harus punya syarat yang ke-9 dan 10. Dia harus berwudu ketika sudah masuk waktu sholat, dan dia berwudu harus segera selesai wudunya, jangan ditunda-tunda. Ditunda di sini maksudnya sudah basuh wajah, sikat gigi dulu atau nyuci baju sebentar,
baru lanjutkan tangan yang dibasuh. Jadi berkesinambungan itu tidak ada perbuatan yang menyela-nyela di antara rukun-rukun wudhu itu. Kenapa harus menunggu waktu masuk sholat? Karena dia setelah wudhu harus segera sholat. Dia tidak boleh sudah berwudhu masih nunggu-nunggu gitu, tidak boleh. Jadi orang yang daimul hadas itu dia harus ganti pakaiannya dengan pakaian suci. Misal saluran kencingnya itu harus ditutup gitu. Saluran kencingnya dia ditutup dulu, mungkin pakai apalah, mungkin sejenis pampers gitu. Kemudian setelah dibersihkan, sudah ditambal, sudah ditutup pakai pampers mungkin atau yang sejenisnya, dia langsung segera berwudu, kemudian langsung segera sholat. Itu. Saya pikir cukup itu dulu penjelasan dari saya. Kita bisa menyambung di lain waktu. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.